Namaku Rian. Aku tinggal di sebuah komplek perumahan di daerah Bandung Utara, di mana di komplekku itu ada sebuah kolam renang besar. Sebenarnya kolam renang itu memang diperuntukkan untuk warga yang ada di komplek. Tapi tak jarang ada orang atau warga lain pun yang ikut berenang di sana, meskipun harus mengeluarkan kocek atau uang. Singkat cerita, sampailah pada hari itu. Ketika itu, aku sedang berenang bersama temanku. Adi namanya. Kami memang tidak merencanakan untuk berenang sebelumnya. Jadi siang itu, Adi main ke rumahku. Dan dia beride bagaimana kalau kita berenang di kolam renang komplek. Biar gratis katanya. Aku pun mengiyakan idenya itu. Namun siang itu matahari sangat panas menyengat. Jadi ku putuskan untuk berenang di sana ketika matahari sudah mulai turun. Ya, sore-sore lah. Adi pun setuju. Dan kami pun berencana sore hari akan berenang di sana. Jika aku ceritakan sedikit, kolam renang itu adalah private clubhouse yang terletak di kawasan komplek. Kolam renang semi olimpik dengan kanopi di atasnya. Bangunannya pun terlihat eksklusif, dengan sasana olahraga atau gym di sebelah kolam renang yang ditutupi oleh dinding kaca, dan kamar mandi yang menyatu dengan kamar ganti. Tidak ada pintu, hanya sekat-sekat bertirai khas kamar mandi pemandian umum. Waktu pun berlalu, dan sampailah pada sore itu. Aku dan Adi pun langsung menyebur ke dalam kolam renang. Sore itu, suasana kolam cukup sepi. Karena aku pikir memang tidak banyak orang yang tahu dengan kolam renang ini yang ternyata bisa dipakai untuk umum. Bahkan sore itu, jika dilihat yang berenang hanya aku dan Adi. Segar sekali rasanya berenang di sana. Airnya sejuk, sore hari juga cuaca sangat mendukung ketika itu. Cukup lama kami berenang di sana, dan tak terasa sudah mendekati maghrib. Aku pun keluar dari kolam renang dan bersiap untuk mandi duluan. Kulihat Adi masih bolak-balik asik di dalam kolam renang itu. Di, kan udah mau maghrib nih. Balik yuk, gua mandi duluan ya. Gitu kata aku sambil menaiki tangga yang ada di pinggir kolam. Tapi Adi tampak tidak menghiraukanku. Akhirnya aku pun melangkah ke kamar mandi duluan untuk mandi.
Kamar mandi itu sangat sepi, hening, kosong. Karena memang yang berenang hanya kami berdua. Aku pun mulai membasuh diri. Air hangat mulai membasahi tubuhku. Aku sedikit mempercepat mandiku karena hari kulihat semakin lama semakin sudah mulai gelap, mau malam. Mana sih si adik? Kok gak bilas-bilas sih dia tadi? Belum beres apa berenangnya ya? Hingga tiba-tiba aku mendengar seseorang masuk ke dalam kamar mandi. Dan kemudian ku dengar juga suara bilik kamar mandi dibuka. Ada seseorang yang masuk di sebelahku. Tak lama shower airnya menyala. Sudah pasti itu Adi. Yang tidak ada lagi yang berenang di sini selain kita berdua. Lu lama banget sih, Dik, berenangnya. Udah mau gelap nih. Mau tutup juga kolam renangnya. Buruan mandinya. Begitu ucapku sambil mengeringkan badanku. Ku dengar Adi hanya menjawab dengan gumaman. Sudahlah. Aku pun melangkah keluar dari kamar mandi. Aku sudah mengeringkan badanku. Aku lihat juga di dalam kamar mandi memang tidak ada siapa-siapa lagi selain aku dan yang ada di bilik sebelahku tadi. Showernya masih menyala. Aku pun keluar dari kamar mandi itu dan beranjak ke sisi kolam. Dan ketika aku berjalan menuju kolam renang, astaga, lah, aku melihat masih ada yang berenang di kolam renang itu. Iya. Dan tak lama kemudian orang yang berenang itu keluar dari dalam kolam renang dan ternyata itu temanku, Adi. Adi menatapku dengan keheranan, seperti bertanya kenapa. Kalau yang di kolam renang itu Adi, terus yang di kamar mandi siapa dong? Aku segera memanggil Adi dan dia langsung naik menghampiriku. Aku ceritakan semuanya. Bahwa di kamar mandi tadi aku seperti mendengar ada seseorang yang masuk dan mandi di sebelahku. Muncul rasa penasaran ingin mencari tahu. Aku dan Adi pun pelan-pelan masuk ke dalam kamar mandi. Shower masih menyala saat itu. Tapi ada yang mengejutkanku. Lampu kamar mandi tempatku mandi itu kini berubah menjadi agak redup dan cenderung gelap. Perlahan kami mendekati
satu bilik yang tertutup dengan tirai itu. Nah, kami masih dengar showernya masih menyala. Penasaran, aku dan Adi pun ingin tahu ada apa di balik tirai itu. Aku memberikan aba-aba untuk membuka tirai yang tertutup tadi. Siap, Edi? 1, 2, 3. Ketika tirai itu terbuka, tidak ada apa-apa di dalam sana. Kosong. Ini gelap saja. Kami pun mematikan keran air yang menyala tadi. Adi pun jadi takut untuk membilas dan mandi di sana setelah mendengar ceritaku tadi. Apalagi kini lampu sudah mulai gelap. Kupikir karena tempat ini sudah mau tutup, jadi sepertinya listrik akan dimatikan. Adi pun memutuskan untuk tidak jadi mandi di sana, nanti saja di rumahku, begitu katanya. Kami pun bergegas bersiap-siap untuk pulang. Baru saja kami berbalik badan dan menuju keluar dari kamar mandi itu, tiba-tiba saja terdengar di belakang kami shower kamar mandi itu menyala lagi. Loh, kok dan ketika aku berbalik melihat ke belakang, tirai kamar mandi itu tertutup. Perasaan tadi udah dibuka dan dimatiin deh. Aku dan Hadi bertatap keheranan sampai kami pun beranikan diri lagi untuk membuka tirai bilik kamar mandi itu. Ketika kami mendekat kamar mandi itu, dari sela-sela bawah kamar mandi mengalir air yang kotor seperti lumpur. Ya, aku semakin penasaran. Bergegas aku pun membuka tirai kamar mandi itu. Dan ketika aku buka, astaga, ya Tuhan, di dalam bilik kamar mandi itu berdiri sosok makhluk terbungkus kain putih. Itu pocong. Iya, kain kafan pocong itu berlumuran lumpur dan tanah dan terseka oleh shower yang menyala sehingga mengotori lantai kamar mandi itu dengan lumpur. Wajah sosok pocong itu sangat menyeramkan. Matanya membelalak tajam dan kulitnya seperti terbakar.
menatap kami sambil mulutnya menganga dan mengeluarkan suara yang menyeramkan. Sontak kami berlari berhamburan keluar dari kamar mandi, mengambil semua barang-barang dan terus berlari. Sampai di depan, kami bertemu dengan penjaga dari kolam renang itu yang menenangkanku. Anak kita berlari seperti ketakutan. Lantas kami bercerita apa yang kami lihat. Sosok pocong di kamar mandi itu. Penjaga itu pun menyuruh kami untuk tenang dan duduk terlebih dahulu. Dia bilang memang kadang sering terlihat sosok makhluk halus jika menjelang maghrib di daerah sekitar kolam renang itu. Konon katanya dulu ada satu kuburan yang terletak di daerah sana yang akhirnya tertimbun dan dijadikan bangunan. Namun entah di bagian mana. Bisa jadi makam yang tertimbun itu ada di bawah kamar mandi.